Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, Devita Almaida Chandra Dinurija NIM 1 dan Alvina Yulanti Putri NIM 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. Baik, untuk submateri yang akan kita bahas yaitu ada yang pertama, hakikat hidup dan kerja. 2. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. 3. Akhlak dalam bekerja. Dan yang terakhir, yang keempat, keharusan profesionalisme dalam bekerja. Yang pertama, hakikat hidup dan kerja. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia adalah makhluk yang perkembangannya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang membedakan manusia dengan jenis makhluk lainnya ialah terletak pada sifat-sifat rohaninya, yaitu manusia memiliki potensi akal dan budi. Dengan adanya potensi ini, manusia dapat melahirkan suatu kebudayaan, menjadi manusia yang bermoral, dan menciptakan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup dalam pandangan Islam adalah bermaknaan dalam kualitas secara berkesinambungan dari kehidupan dunia sampai akhirat. Hidup yang penuh arti dan manfaat bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu ada pemahaman inti tentang makna hidup menurut Al-Quran. Pertama, hidup adalah ibadah. 2. Hidup adalah ujian. 3. Kehidupan di akhirat lebih baik dibanding di dunia. 4. Hidup adalah sementara. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Almaida. Selanjutnya, hakikat hidup dan kerja. Kerja bermaksud kesungguhan yang dilaksanakan oleh manusia bagi mendapatkan upah atau ganjaran. Kerja sebagai ibadah bermaksud tugas atau tanggung jawab untuk meraih pendapatan yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam mencintai setiap muslim yang memiliki kualitas kerja yang giat, mandiri, serta tidak menyusahkan orang lain. Hakikat bekerja dalam pandangan Islam begitu tinggi derajatnya. Rasulullah SAW bahkan menyebut aktivitas bekerja sebagai jihad di jalan Allah. Ciri-ciri kerja dianggap ibadah. 1. Niat karena Allah. 2. Berlandaskan iman dan takwa. 3. Tidak meninggalkan yang wajib. 4. Mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat. 2. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Rahmat Allah adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah yang perlu dilandasi oleh akhlak atau etika. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji, yaitu siddiq, fatonah, amadah, dan tabligh. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, berkata, "Aku benci orang yang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyayangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas. Sebagai muslim yang taat, Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin beribadah, tidak menyia-nyiakan waktu, rajin bekerja, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah seperti pahala baginya. Allah akan memberikan berbagai kenikmatan. Di setiap ia bekerja selalu dilindungi oleh Allah. Diberikan rasa tenang saat bekerja. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. Ada ayat Al-Quran,
Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sambil berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari api neraka." Al-Imran ayat 190-191. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saatnya ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ia segera bertobat, segera ingat akan Tuhannya, menghentikan segala kesalahannya, dan memohon ampun atas kekeliruannya. Materi selanjutnya yaitu keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Sabda Rasul SAW berbunyi, "Bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." Menurut sabda Rasul ini, seseorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Selanjutnya ada tuntutan profesionalisme dalam Islam. Yang pertama, ada sifat kejujuran atau sidik. Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Sifat ini yang selalu diajarkan oleh Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu yang kedua ada sifat tanggung jawab atau amanah. Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Lalu yang ketiga ada sifat komunikatif atau tablik. Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seseorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan diakses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua masyarakat, anggotanya, dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinannya. Lalu yang terakhir ada sifat cerdas atau fatona. Dengan kecerdasannya, seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Nah, begitu ya teman-teman untuk pembahasan materi kali ini. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.